حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan adab. Masuk ke muka surat 71. Masih di Al-Mustawas Salif level yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul ashir murajaah. Pelajaran yang ke-10 pengkajian ulang. Akhadna fil adab ma'al mushaf. Kita telah mengambil dalam pelajaran adab dengan mushaf, adab bersama mushaf, annaka tarfa'ul mushaf. Betul ya, 71 ya. Anda mengangkat mushaf wala tatrukhu. Sebentar. Mestinya apa? Wala tatrukuhu. Karena tidak perlu dijazmkan kan, kecuali kalau wawunya wawu isti'nafiyah misalkan, setelahnya jadi insya, jadi apa? Jadi nahi. Dan engkau jangan membiarkannya fi makanin yumtahanu fi, di tempat yang Quran itu akan terhinakan. Ya, kita sudah melewati pembahasan ini. Jangan diletakkan di permukaan tanah, atau mungkin apa istilahnya sejajar dengan slipper, dengan kasut dan semacam itu. Jangan dibiarkan di tempat yang menyebabkan Quran itu nanti tidak dimuliakan, mungkin malah terpijak atau tersepak, atau di tempat kucing berlari-lari. Nah, kita usahakan diletakkan di tempat yang agak tinggi. Kalau kucingnya yang naik, ya memang kucingnya yang harus dipindahkan. Dan juga jangan dibawa ke kamar mandi, tak boleh. Tempat yang madhonnatun najasah, ada kemungkinan besar nanti timbul najis, nanti patah kalau ditekan kuat-kuat tuh. Kemudian yang kedua, annahu yambaghi alaika alla tamassal mushafa illa wa anta mutawaddi. Semestinya engkau tidak menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan berwudu, yaitu dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Ya, ini sebaiknya. Telah kita lewati bahwasanya yang rajih adalah memang makruh kalau memegang Quran dalam keadaan kita berhadas, tapi tidak sampai haram memang. Karena kalau senantiasa dalam keadaan suci, memang ini akan timbul suatu masyaqqah, suatu kesulitan. Sementara dahulunya para sahabat tatkala turun wahyu, tidaklah mereka senantiasa dalam situasi suci tatkala mereka disuruh untuk menulis wahyu atau yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wa akhadna fil adabi ma'al Qur'an. Oh ya, Ustadz Abu Malik Fauzi sakit berat ya, didoakan semoga lekas sembuh dan ditolong. Apalagi jauh dari apa istilahnya karib kerabat, kasihan di sini. Yang kedua, kata beliau wa akhadna fil adabi ma'al Qur'an. Kita telah mengambil juga dalam adab bersama Al-Qur'an. Kalau tadi bersama mushaf, sekarang bersama Al-Qur'an. Annaka idza qara'tal Qur'an tasta'idzu billah. Jika Anda membaca Al-Quran, Anda mohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Hikmahnya apa? Kenapa minta perlindungan dari gangguan syaitan? Iya, agar tidak salah baca. Siapa lagi? Agar apa lagi selain salah baca, apalagi kemungkinannya? Ya? Iya, agar tidak dikacau di dalam pemahaman. Orang mungkin pandai membaca tetapi tidak paham terhadap apa yang dia baca. Nah, kita berlindung kepada Allah agar tidak dikacau di dalam pemahaman. Karena setan tidak suka kita memahami isi Quran yang penuh dengan keberkahan dan pengetahuan. Kemudian kata beliau wa annaka taqra'ul Quran qira'atan jayyidah.
Di antara adab-adabnya adalah membaca Quran dengan bacaan yang bagus. Terutama kata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu dengan bacaan yang sendu, bacaan yang menimbulkan kekhusyuan, menimbulkan kesedihan dan yang semacam itu. Dulu di Son'a orang-orang Syiah membacanya dengan apa? Nada marah-marah, pakai mic kan. Jadi kita heran bacaannya baik. Syiah yang bukan yang Rafidhah tapi Syiah yang Zaidiyah katanya itu. Tapi dengan nada marah seperti apa? Sedang dendam, sedang entah dia habis duit atau apa itu. Memang nadanya betul-betul seperti nada orang yang sedang sangat marah. Tapi tak layak, kita sedang membaca kalamullah, membaca risalah dari Allah. Tak layak malah kita baca sambil seakan-akan sedang marah, mau marah pada siapa. Tapi qiraahnya adalah qiraah tadabbur dan ta'ammul, mempelajari dan merenungkan. Dan istifadah dan iktibar, mengambil faedah dan pelajaran. Wa tajtahidu fi hifdih, Anda bersungguh-sungguh untuk menghafalnya. Satu hari menghafal satu ayat, alhamdulillah. Kalau boleh seperti yang di pondok-pondok besar, yaitu apa, satu hari mampu menghafal 2 muka surat, itu bagus sekali. Penuh dengan kerja keras memang, itu bagus. Atau lebih lagi, litanala, agar engkau mencapai, meraih al-manzilata rafi'ata fil jannah, kedudukan yang tinggi di surga. Karena semakin banyak ayat yang kita baca, maka semakin naik derajat kita di surga. Boleh jadi tanpa mushaf, tapi sesuai dengan kadar hafalan yang ada di dalam dada kita. Sehingga kalau hafalannya banyak, maka derajatnya pun, maka yang dibaca banyak, sehingga derajatnya terus naik di akhir bacaan yang kita baca itu. Baik. Kemudian wa akhadna fi adabis salam, kita telah mengambil dalam adab-adab salam. Yang pertama, annaka tusallimu alal muslimin, yaitu Anda mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Boleh tak kita mengucapkan assalamualaikum pada orang Yahudi, Nasrani, Hindu? Boleh kan? Tidak. Tak boleh. Nabi SAW mengatakan la tabtadi'u ahlal kitabi bisalam. Jangan kalian memulai ahli kitab dengan salam. Wa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Jika mereka mengucapkan kepada kalian assalamu alaikum, ucapkan wa alaikum. Baik. Mereka tidak mau menerima doa keselamatan, maka untuk apa kita didoakan? Maksudnya apa itu? Yaitu disuruh masuk Islam tak mau. Aslim taslam, masuklah Islam niscaya engkau selamat, kata Nabi. Tapi mereka tak mau, untuk apa kita doakan keselamatan? Baik selamat secara mutlak ataukah selamat Natal atau selamat Hindu, apa itu ajaran-ajaran itu tak tahu. Baik hari-hari besar mereka tak perlu didoakan keselamatan. Mereka tidak layak mendapatkan itu. Wa anna tahiyyatal kamilah, dan kita telah mendapatkan bahwasanya penghormatan yang sempurna hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sebagian riwayat ada tambahan wa maghfiratuh, tapi tambahan ini syadzah, menyendiri dan lemah. Kemudian wa annaka tusallimu idza ji'ta ila majlis, yaitu jika Anda datang ke suatu majelis, Anda mengucapkan salam, walaupun mungkin tidak keras kalau majelisnya sedang berupa majelis taklim, tapi paling tak kita salam ke teman yang di dekat kita. Wa idza aradta an tansarif, jika Anda ingin pergi dari majelis itu, fa innaka tusallim, Anda juga mengucapkan salam. Jadi datang dengan salam, pergi juga dengan salam. Kemudian wa innaka idza salamta, kita juga telah mendapatkan dari pelajaran itu, kalau kita mengucapkan salam, tahsulu ala asyri hasanat, Anda akan mendapatkan 10 kebaikan. Au isyrina hasanah, atau 20 kebaikan. Au salasina hasanah, atau 30 kebaikan. Asyru hasanat, ini polanya pola apa? Mudhaf ilaih ya. Asyru hasanat. Yang setelahnya ini adalah hasanah sebagai tamyiz. Isyrina hasanah,
salasin hasanah. Ini polanya pola mansub ala tamyiz. Sebelum pergi, bila mendapatkan 10 kebaikan, jika mengucapkan bagaimana? Dalam masalah salam, bila mengucapkan apa mendapatkan 10? Lupa. Ada cepat nanti bocor. Iya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau 20? Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi. 30? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tayyib. Mungkin tak dalam masalah salam kita mendapatkan pahala beratus-ratus mungkin tak ya? Dengan cara apa itu? Dengan cara apa kira-kira biar pahala tidak hanya 30 tapi mungkin malah beratus-ratus. Caranya gimana dalam masalah salam? Ada yang punya ide ya tak? Kira-kira gimana? Apa? Mungkin ya, bukan hanya mendoakan satu orang kan mungkin. Atau dengan cara yaitu kita mengajarkan ke orang lain, nanti orang lain salam kemana? Semakin banyak yang mengamalkan ajaran kita, insya Allah kita turut mendapatkan pahalanya. Jelas pahala paling banyak siapa yang dapat? Ya Nabi ya, karena Nabi yang mengajarkan ini semua di awalnya. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 72. Ad-Darsul Hadiyah Asyar Tamarin. Pelajaran yang ke-11 perlatihan. Yang pertama, awalan, ikhtaril ijabata sahihah. Pilihlah jawaban yang benar mimbainil aqwas, di antara tanda-tanda kurung itu. Yang pertama, ana adha'ul mushaf. Saya meletakkan mushaf. Yang pertama, fauqal kutub, di atas kitab. Yang kedua, tahtal kutub, di bawah kitab. Yang ketiga, wasatul kutub, di tengah-tengahnya. Ahmad, yang mana berarti? Iya, fauqa, di atas. Karena dia adalah kitab yang terbaik, maka dia harus diletakkan di atas. Ada dulu waktu anak di Indonesia itu iklan, apa itu? Intinya apa ya? Dengan pengetahuan derajat kita akan naik. Tapi gambarnya apa? Gambarnya seorang anak sedang memanjat tangga. Tangganya adalah berupa kitab-kitab. Betul nggak macam itu? Ya nggak betul lah. Gimana kitab dipijak-pijak? Memang dengan belajar kita akan semakin naik derajat, naik pengetahuan, semakin berkembang. Tapi bukanlah digambarkan, adalah gambar itu haram, gambar makhluk bernyawa. Gambarnya kitab-kitab dipijak lagi. Tak betul. Pijak tangga dengan apa? Tangannya membawa kitab, bukan kitabnya yang dipijak. Karena para salaf sudah menyebutkan orang yang menghinakan kitab, maka dia tidak akan diberkahi ilmunya itu. Yang kedua, ana adha'ul mushaf. Kalimatnya masih sama tadi ya. Saya meletakkan mushaf. Yang pertama, alal ard, di atas tanah. Yang kedua, bijani biqadami, di dekat telapak kaki saya. Yang ketiga, marfu'an fil makanil munasib, ditinggikan di tempat yang sesuai. Coba Ismail. Marfu'an fil makanil munasib. Iya, marfu'an. Padahal ini kan ana adha'ul mushaf. Mushaf dalam i'rabnya sebagai apa? Mushaf, ana adha'ul mushaf. Maf'ul bih harus apa? Kenapa marfu' di sini? Ya, pembahasannya lain ya. Ini secara bahasa marfu'an, yaitu ditinggikan, bukan maf'ul bih berarti mansub. Pembahasannya sudah lain. Ya, yaitu saya meletakkan di tempat yang tinggi, di tempat yang sesuai. Lihat apa yang sesuai. Yang ketiga, ana ingda taqlibi auraqil mushaf. Saya ketika membolak-balik lembaran mushaf, uqallibuha, saya membolak-baliknya. Pertama, bihuduin, la yasma'ni ahad, la yasma'uni ahad, dengan tenang, tak ada seorang pun yang mendengar saya. Yang kedua, bisur'ah hatta yasma'anin nas, saya membolak-balik dengan cepat sehingga orang-orang mendengar. Yang ketiga, bisur'atin hatta tataqatta, dengan cepat sehingga robek-robek. Wah, masalah. Siapa? Ya Halif. Ya, dengan tenang. Orang tak perlu sampai mendengar. Suaranya keras kayak apa sih kalau kita buka? Insya Allah masih masuk akal ya. Tak sampai koyak. Itu sedang marah. Sudah dihafal 3.
3 bulan tak hafal-hafal lah jadi marah. Tak perlu. Yang keempat, ana aktubu fi, saya menulis di yang pertama mushaf, yang kedua fi daftar, yang ketiga alal judron. Ya. Judron? Iya, fi daftar, menulis adalah di buku tulis. Kalau di dinding macam mana? Kena marah, iya. Kata para masyayikh, apa itu? Al judron sahaiful majanin. Dinding itu adalah surat kabarnya orang gila. Ya, masing-masing pada nulis. Seperti yang di Damat dulu. Banyak yang nulis, terus ada yang nulis lagi. Dilarang menulis di dinding. Terus ada nulis lagi. Kamu pun sama. Bila selesai kalau kayak gitu. Yang kelima. Ana asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Ingda tilawatil Quran, tatkala membaca Al-Quran, fi wasatil qiraah, di tengah bacaan, akhiril qiraah, di akhir bacaan, bidayatil qiraah, di awal, ya. Iya, di awalnya. Kita habiskan muka surat ini. Sanian, yang kedua, akmilil faraq, lengkapilah tempat kosong. Yang pertama, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Quran, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, siapa yang ingat hadisnya, ya? Iya, rotil, betul. Rotil kama kunta, susah. Kama kunta? Iya, turattilu fit dunia, bacalah dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau dahulunya membaca perlahan-lahan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin, karena sesungguhnya kedudukanmu ada di akhir ayat, titik. Ingat, ya? Iya, taqra'uha, yang engkau baca. Siapa yang ingat ini hadis siapa ini? Sahabat yang paling banyak menulis hadis. Siapa? Yang menulis. Abdullah bin Amr ibnul As. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Dakwatnya keluar. Dakwat. Masih banyak isinya. Aduh.